Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk di tahap terakhir dalam mempelajari ilmu nahwu dasar. Yaitu mulai sekarang kita akan mengenal yang namanya awamil. Penyakit-penyakit yang merubah isim ataupun fi'il. Yang ada dalam pengertian i'rab. Kan pengertian i'rab adalah tagyir ahwal awakhiril kalim. Likhtilafil awamil ad-dakhilati alaiha. Labdon au takdiron. Itu pengertian i'rab. Perubahan keadaan akhir. Ini sudah kita tahu di tabel. Perubahan keadaan akhir. Ini yang di tabel, perubahannya. Sebuah kata dalam bahasa Arab, likhtilafil awamil. Ini tahap terakhir. Karena perbedaan penyakit. Karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Karena perbedaan penyakit yang masuk padanya. Sekarang pertanyaannya, penyakit yang masuk itu apa saja? Nah, sekaranglah saatnya kita menjawabnya dan mengetahuinya. Untuk membahas penyakit tentunya yang berubah karena adanya penyakit itu kan cuma ada fi'il mudhari sama isim. Sama isim. Karena fi'il mudhari itu penyakitnya lebih sedikit dibandingkan dengan isim, maka itulah yang kita akan dahulukan. Jadi kita akan mempelajari duluan penyakit-penyakit yang masuk pada fi'il. Setelah selesai penyakit yang masuk pada fi'il, maka kita akan masuk kepada penyakit yang merubah isim. Yang merubah isim. Dan ana sudah isyaratkan di bab pembahasan tabel mengenal i'rab, tanda i'rab, bahwa penyakit fi'il itu cuma ada berapa? 2. Cuman memiliki penyakit nasab sama penyakit apa? Jazm. Kalau tidak ada, maka rofa. Kalau tidak ada, maka dia dibaca apa? Rofa. Iya. Sekarang kita langsung masuk di penyakit pertama untuk fi'il. Bab alat-alat penasab dan penjazm. Jadi babul adawatin nasibah wal jazimah. Bab alat-alat penasab dan penjazm. Al-adawatun nasibah arba'atun. Mudah sekali ini dihafal insyaallah. Alat-alat penasab itu ada 4. Nanti di buku kedua akan ditambah lagi 6. Jadinya 10. Cuman dari 10 itu pada dasarnya nanti kembali ke 4 ini. Karena alat penasab yang pokok itu 4. Sisanya masih ada 6 yang kita akan dapatkan di buku kedua. Nanti itu sebenarnya kembali ke 4 ini. Makanya kalau kita sebagai pemula, orang yang baru pertama sekali belajar yang namanya ilmu nahwu, menghafal dan memahami tugas 4 alat penasab ini, itu yang paling pokok. Karena inilah yang terbanyak masuk di Quran, hadits, dan Arab gundul. Dan Arab gundul. Iya. Kita terbatas pada Quran, hadits, dan Arab gundul karena memang percakapan kebanyakan orang ngomongnya isim. Jadi kalau dia bicara isim ya jarang alat penasab. Jarang ada alat penasab. Kan orang percakapan juga tidak terlalu mau repot dengan rofa, nasab, jer, jazm. Tidak mau repot. Mereka maunya sukun-sukun semua. Iya. Maka saya bilang tadi, prakteknya nanti 4 inilah yang terbanyak di Quran, hadits, di Arab gundul. Kalau kita mau membacanya nanti.
Apa itu alat-alat penasab? Iya, kita tulis di papan supaya langsung nanti antum bisa amalkan, praktek. Ada an, ada lan, ada idan. Ya, idan ini boleh dua tulisan ya, boleh seperti ini, idan dengan nun. Kadang juga mereka tulis ya idan tapi tanwin. Dia tulis begitu. Karena nun sukun bisa diganti dengan tanwin. Iya, dan ada kai. Dan ada kai. Inilah penyakit nasab fil mudhari. Penyakit nasab fil mudhari. Yang kita sudah pernah praktekkan yang ini. Lan. Lan. Paham kan? Ini yang kita sudah praktekkan. Artinya, kalau antum paham sebenarnya tugasnya lan, maka antum akan paham tugasnya an, idan, kai. Paham kan? Kita misalnya dapat fi'il mudhari sahih akhir. Yaktubu. Masuk lan waktu itu apa jadinya? Masuk lan. Lan yaktuba. Jadi bu menjadi ba. Kan begitu. Sama kalau masuk an. Sama juga kalau kemasukan idan. Ini kan penyakit yang sama. Penyakit yang sama. Sama juga kalau kemasukan apa? Kai. Sama juga. Semua sama. Semuanya sama. Jadi kalau antum bilang an, antum ngomong apa? Yaktubu masukkan an. Ulang. Idan. Idan. Kai. Kai. Cuman nanti kebanyakan kai ini biasanya mereka gandengan dengan li. Itu nanti jangan kaget. Kadang itu di Quran lebih banyak pakai li daripada tidak. Jadi jarang itu kai berdiri sendiri. Jarang itu kai berdiri sendiri. Bahkan kalau dia berdiri sendiri, dia bisa menjadi huruf jar. Itu masalahnya itu kai nanti. Makanya kemarin saya cuma fokus contohkan lan. Karena lan ini tidak pernah menjadi orang lain. Tidak pernah dia. Dia selalu memang kalau ada pasti menasab fil mudhari. Beda ini nanti. Memang dia menasab tapi kadang ropa setelahnya. Sama ini, dia menasab tapi nanti ada syaratnya. Sama kai, dia menasab syaratnya harus ada li. Makanya itu selalu datang likai. Itu baru menasab. Kalau tidak ada li, malah dia menjadi nanti huruf jar. Huruf yang masuk pada isim. Tidak masuk pada fi'il. Itu nanti masalahnya. Makanya kita kemarin contohkan yang ini. Yang jelas, ya walaupun dia ini bisa nasab bisa tidak. Ini juga ada syaratnya. Ini juga bisa saja tidak kalau tidak ada li. Paham kan? Kalau tidak ada li. Jelas 4 ini adalah alat penasab. Kalau setelahnya fi'il mudhari, maka antum nasab. Ini sahih akhir. Mu'tal akhir juga begitu. Sama kalau masuk itu. Iya, sama juga kalau masuk. Tidak ada bedanya. Tinggal antum pikirkan alamatnya di tabel. Alamatnya di tabel. Yada'u, masukkan an. Jadi nampak fathahnya kan kalau waw. Yahdi, masukkan idan. Ulang. Nampak fathahnya. Yardo, masukkan likai. Likai. Tinggal amfilatul khamsa. Dah, kita tinggal amfilatul khamsa. Yaktubani. Yaktubani. Masukkan an. Tinggal antum ingat tabel. Ternyata mansubnya fi'il mudhari af'alul khamsah dengan penghilangan nun. Jadi yaktubani, masukkan an. Yaktuba. Seperti itu. Saya bilang lagi misalnya. Iya. Yaktubuna, masukkan idan. Idan yaktubuna. Yaktubuna, masukkan idan. Hilang nun saudara. Iya, hilang nun. Idan yaktubu. Taktubina. Masukkan likai. Likai taktubi. Taktubina. Masukkan likai. Likai taktubi. Ulang. Likai taktubi. Mantap. Kiaskan ini yaktubu, yad'u, yahdi, yardo, yaktubuna, yaktubani,
dan taktubina dengan semua yang lain. Begitulah nanti kejadian dalam baca kitab gundul. Paham kan? Inilah alat penasab. Selesai? Dipahami ini? Selesai. Itulah dibilang penyakit. Karena digolongkan saja jadi gampang. Modalnya hafal dan mengerti tugasnya. Itu modalnya. Karena penyakit itu adalah dihafal dan dipahami apa tugasnya. Kalau hanya dihafal dan tidak dipahami tugasnya, percuma juga. Percuma juga. Jadi harus dipaham. Oh, ini alat penasab. Tugasnya menasab. Tinggal setelahnya. Oh, kata setelahnya dinasab. Apa tandanya? Tergantung. Sohi akhir di fathah, mu'tal akhir di fathah, af'alul khamsah hilang nun. Paham ini? Sudah? Kita baca. Al-adawatun nasibah arba'atun. Alat-alat penasab itu ada 4. Ya, alat-alat penasab itu ada 4. Pertamaan, metal contoh. Saya contohkan kalimat sempurna di sini ya. Iya, tapi fokus kita pada an dan fi'il setelahnya. Iya, tidak usah dulu pikirkan kalimat yang lain. Cuma ini contoh sempurnanya begitu dalam kalimat. Karena butuh kita contoh sempurna. An metal a'jabani an tajtahida. Lihat itu. Sebelum ada an, apa berarti harokatnya tajtahid? Nah, sebelum ada an. Dhammah. Jadi kita baca tajtahidu sebelumnya. Tapi kemasukan an langsung di apa? Fathah. Lihat keterangan di bawah. Tajtahida dinasab dengan fathah karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Begitu nanti antum alasannya. Jadi tulis nanti. Dinasab dengan penghilangan nun misalnya. Karena dia fi'il mudhari af'alul khamsah. Itu keterangan. Iya. Dinasab dengan fathah. Misalnya ada uwa. Dinasab dengan fathah, kan dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Tinggal ganti-ganti saja keterangannya. Jadi sebutkan diapakan dia, dinasab atau dirofa. Baru sebutkan tandanya, baru sebutkan karena dia fi'il ini. Dipahami ini kan? Lihat lagi. Alat penasab kedua lan. Metal contoh, lan usafiro. Lan usafiro. Paham kan? Coba hilangkan lan. Coba hilangkan lan. Usafiru. Masukkan lan. Mantap. Catatannya ada di bawah. Di nomor 8. Keterangan usafiro. Dinasab dengan fathah. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Itu contoh keterangan. Alat penasab ketiga. Idzan. Alat penasab ketiga. Idzan. Metal contoh. Idzan tanjaha. Idzan tanjaha. Lihat itu. Tanjaha. Ya. Sebelum ada idzan. Tanjahu. Masuk idzan. Langsung dia berubah. Menjadi tanjaha. Lihat keterangan di bawah. Nomor 9. Tanjaha. Dinasab dengan fathah. Karena fi'il mudhari sahih akhir. Sama keterangannya semua. Ya. Yang keempat. Kai. Termasuk alat penasab adalah kai, metal contoh, jitu, likai, ata'allama. Kainya saja ya, itu li itu karena pasangannya selalu. Jadi bukan alatnya likai. Sebagian orang langsung bilang alatnya likai. Salah, karena nanti kai bisa juga tanpa li. Bisa juga tanpa li. Di buku kedua nanti kita akan tahu. Iya, kadang dia datang tanpa li. Iya. Tapi pasangannya kalau dia menasab pasti ada li. Pasti ada siapa? Li. Metal lihat contohnya jitu likai ata'allama. Itu saya sudah contohkan di sini fi'il mudhari bisa lebih dari 3 ya. Ya karena seperti tajtahid, usafir, itu kan fi'il mudhari sudah lebih dari 3. Ata'allam, ini fi'il mudhari sudah lebih dari 3 semuanya. Karena juga alhamdulillah kita sudah paham sorof. Sudah kita paham sorof. Iya. Ini bentuknya jadi ata'allama keterangannya dinasab dengan fathah kan dia fi'il mudhari sahih akhir. Selesai pembahasan yang namanya alat penasab. Yang namanya alat penasab. Berikutnya adalah alat
penjazm. Berikutnya adalah alat penjazm. Iya. Alat penjazm ini ya di dalam pembahasan nahwu itu lebih banyak daripada alat penasab. Kita fokus dulu di papan, iya, terkait dengan alat penasab. Penjazm. Penasab selesai. Ini kita tadi, iya. Sekarang alat penjazm. Ini alat penjazm lebih banyak. Iya, karena alat penjazm itu jawazim itu terbagi dua. Alat penjazm itu terbagi dua. Itu yang membuat dia banyak. Iya. Ada yang kalau dia jazm hanya menjazm ya fi'lan wahidan. Hanya menjazm satu fi'il. Artinya kalau dia ada penyakit ini cuman korbannya satu saja. Dia penyakit jazm. Tapi kalau dia ada korbannya berapa fi'il? Satu saja. Dan ada alat penjazm korbannya adalah ya fi'lain. Adalah fi'laini. Dua fi'il. Yang korbannya satu fi'il itu ada 6. Yang korbannya satu fi'il itu ada 6. Sementara yang korbannya 2 fi'il itu sebagai dasar itu ada 11. Walaupun nanti di buku berikutnya akan ditambah sedikit. Ya, akan ditambah sedikit. Tapi ini yang mendasar. Jadi ada alat penjazm. Dia itu kalau ada pasti fi'il dijazm. Tapi cuma hanya satu. Ada juga alat penjazm kalau dia ada cari 2 fi'il. Tidak boleh tidak. Cari 2 fi'il. Tidak boleh hanya satu. Ini yang masalah nanti. Yang paling masalah yang ini. Dalam baca kitab gundul. Karena kita harus mencari 2 fi'il. Dan kadang yang dia masuki 2 fi'il itu beda tanda irobnya. Fi'il pertama kadang sahih akhir. Fi'il kedua malah mu'tal akhir. Ini masalah nanti. Jadi harus kita pikirkan tandanya dalam satu kalimat. Dengan tanda yang berbeda. Iya. Cuman yang membuat kadang kita bahagia. Kebanyakan dalam kalimat hanya ini yang sering masuk. Kalau yang ini jarang sekali. Apalagi dalam percakapan. Jarang orang bercakap dengan pakai alat penjazm 2 fi'il. Iya. Karena itu akan panjang dia ngomong. Dan panjang dia berbicara. Sekarang kita lihat. Yang pertama saja dulu. Alat penjazm 1 fi'il. Ada 6. Kita sudah contohkan di tabel. Ada lam. Lam kan? Itu sudah kita mengerti itu kan? Lam. Hah? Ini lam ini punya teman. Ada 5 temannya. Karena dia lam ini termasuk yang korbannya 1. Dia punya teman 5. Yaitu lama, alamma, lamul amr, li, dan la nahi, la. Lamul amr ini nanti beda arti ya. Lamul amr maknanya hendaklah. Itu namanya lamul amr. Lam yang bermakna perintah, li. Dan ada la nahi. La nahi ini yang bermakna nanti jangan. Inilah alat penjazm 1 fi'il. Ini dulu yang kita pahami hari ini. Supaya besok tinggal menjazm 2 fi'il. Kita supaya pisahkan. Iya. Kalau ada ini alat, maka fi'il mudhari pasti dijazm. Ada lam, ada lamma, ada alam, ada alammah. Sebagian ulama bahasa menggugurkan ini 2 dalam hafalan. Kenapa? Karena sebenarnya alam adalah lam yang kemasukan a. Alamma adalah lamma yang kemasukan apa? A. Maka mereka bilang sisa 4. Itu kan untuk hemat menghafalnya. Jadi tinggal dihafal lam lamma, kemudian dia bisa masuk hamzah. Alam alamma. Lamul amar yaitu li, lam yang bermakna perintah, li, hendaklah.
dan la nahi yang bermakna jangan. Yang bermakna jangan. Poin kita sekarang adalah kalau ada ini alat masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari dijazm. Apa tanda jazmnya? Tergantung yang ditampil. Fi'il mudhari apa yang dia masuki. Contoh, ya. Yaktubu. Fi'il mudhari apa ini? Sahih akhir. Masukkan lam. Apa? Diapain ini sahih akhir? Apa tandanya fi'il mudhari sahih akhir kalau jazm? Sukun. Langsung sukun. Masuk lam. Paham kan? Yajlisu. Masukkan lamma. Lamma yajlis. Mantap. Yaftahu. Masukkan alam. Alam yaftah. Masukkan alam. Alam yaftah. Baik. Kalau kita bilang yarji'u. Masukkan alamma. Alamma yarji'. Ulang. Alamma yarji'. Kayak ada suara lain. Coba. Baiklah. Iya. Kayak tembus fathah tadi ya. Tenggorokan yang tembus. Rohwa ya. Masya Allah. Jadi di bahasa Arab itu tidak berlaku sifat dan tidak berlaku sifat huruf. Yang berlaku hanyalah makhraj. Jadi tidak perlu ada idgham bila guna, idgham biguna. Tidak perlu ada rohwa, tidak perlu ada kolkola. Tidak ada masalah. Tidak perlu bilang lam yaktub. Tidak perlu itu. Itu dibaca Quran. Itu pun Quran dibaca begitu kalau antum baca tartil, lagukan. Kalau antum ceramah, tidak berlaku sifat huruf. Tidak berlaku sifat huruf. Tahu sifat huruf? Maksudnya sifat di sini adalah kayak kolkola, idgham, idhar, ikhfa. Yang berlaku makhraj saja. Iya. Jadi tidak perlu roqabah. Ya, alam yarji'i. Paham kan? Tidak perlu itu. Iya, fasih sekali. Jadi itu bukan hanya ahli bahasa yang ngomong begitu. Itu sudah begitu kaidahnya. Begitu kaidahnya. Iya. Kemudian sekarang misalnya kita contohkan mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Yada'u. Masukkan li. Apa kira-kira kita baca? Ulang. Apa? Apa yang terjadi? Hilang apanya? Wow, karena tandanya fi'il mudhari mu'tal akhir penghilangan huruf wow, huruf illah, huruf sakit. Sekarang wow. Paham kan? Contoh lagi misalnya tahdi, saya contohkan yang lain ya, fi'il mudhari'nya pakai ta. Tahdi, masukkan coba la. La tahdi. Masukkan la. La tahdi. Apa yang terjadi? Hapus ya, Pak? Iya. Seperti itu. Demikian pula af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah diapakan? Diapakan? Dihapus apanya? Nunnya. Jadi yang paling pokok sekarang adalah sebenarnya bukan yang ini. Karena ini kita di tabel. Yang paling pokok adalah mengenal ini. Oh, inilah semua penyakit jazm. Tapi yang dia jazm satu fi'il. Dipahami ini? Siapa yang belum paham kira-kira ini? Ini pelajaran tahap terakhir mudah. Tinggal mengenal penyakit. Siapa yang belum paham sampai sini? Sudah paham semua berarti? Alhamdulillah. Kita baca dulu. Al-adawatul jazimah. Alat-alat penjazm. Wahya kisman. Dan dia terbagi dua. Yang pertama, yang menjazm satu fi'il. Itu lam. Ini kalau sebagian ulama bahasa bilang ummul bab. Induknya bab ini, bosnya. Ini yang paling pokok dalam alat penjazm. Lam. Iya. Karena paling sering nampak dan muncul. Lam, metal contoh. Lam yajtahid Zaidun. Begitulah kira-kira nanti dalam kalimat. Lam yajtahid Zaidun. Iya, langsung yajtahid disukun. Keterangannya ada di bawah. Yajtahid dijazm dengan sukun karena fi'il mudhari sahih akhir.
Yang kedua lamma. Misal contoh, lamma ya'kul Zaidun. Perhatikan itu ya'kul. Ada keterangannya di bawah. Ya'kul dijazm dengan sukun karena fi'il mudhari sahih akhir. Alam misal alam ansah lak. Ada di Quran alam nasrah sukun. Paham kan? Itu praktek banyak di Quran. Banyak di Quran. Alam ansah lak. Kalau artinya ada di situ ya, tinggal antum baca sendiri terjemahannya. Yang keempat adalah alamma. Misal contoh, alamma uhsin ilaik. Uhsin. Itu fi'il mudhari. Dijazm dengan tanda jazmnya sukun. Yang kelima, lamul amr. Lamul amr, lam yang bermakna perintah. Nanti diterjemahkan dengan hendaklah. Atau hendaknya. Ya. Yaitu li. Kalau dibilang lam pakai mim, berarti itu li. Jadi mereka kalau bilang sesuatu lam, dia pakaikan mim, berarti itu maksudnya li. Tapi kalau dibilang la, ndak pakai li, ndak pakai mim, berarti la saja. Itu anehnya mereka. Cara mentakbir. Jadi kalau dibilang lam ini dia pakai mim. Lam ini dia pakai mim, berarti maksudnya li. Tapi kalau bilang la ini tanpa mim di ujungnya, berarti maksudnya siapa? La yang itu, la yang ada alif saja. La yang ada alif. Itu cara mereka, hanya cara mengucapkannya. Cara dia menyampaikan kepada kita. Contoh, liyadhhab ila suq. Liyadhhab. Perhatikan fokus pada yadhhab. Kemasukan li langsung disukun. Langsung disukun. Yang keenam, la an-nahiyah. Ini yang terakhir. La an-nahiyah. La yang bermakna larangan. Biasa diterjemahkan jangan. Biasa diterjemahkan apa? Jangan. Hati-hati, di sana nanti ada la nafi. La yang bermakna tidak. Nah, itu tidak menjazm. Kalau terjemahannya tidak menjazm. Tapi kalau terjemahannya jangan, ini menjazm. Itu harus antum bisa bedakan nanti. Tapi nanti kita bisa bedakan di konteks kalimat. Kalau antum sudah banyak nanti membaca, maka antum akan tahu. Atau banyak kosakata yang dimengerti artinya, maka kita bisa tahu cara bacanya. Karena yang menjazm adalah yang bernama nahiyah. Yang bermakna larangan. Contoh, la tadhab ila suq. La tadhab. Ini 6 alat penjazm. Besok baru kita masuk itu yang menjazm 2 fi'il. Kan ini lebih banyak. Ada 11. Dan kita harus cari 2 fi'il. Dan kita harus tahu kenapa jadi 2. Kenapa harus ada 2 fi'ilnya. Itu semua kita harus tahu. Fi'il pertama apa namanya. Fi'il kedua apa namanya. Itu nanti insya Allah semuanya kita akan mengetahuinya di pertemuan kita besok. Ada pertanyaan? Hari apa besok? Oh, Kamis besok. Baik, cocok. Besok kita akan selesaikan penyakit untuk fi'il insya Allah. Ada pertanyaan? La nahi. Jadi jangan bilang lam nahi. Iya kan alif. Itu kan model penulisan. Jadi ini kan teori penulisan. Ada huruf dalam bahasa Arab itu bisa disambung dengan sebelumnya dan tidak bisa disambung dengan setelahnya. Seperti alif. Alif itu bisa disambung dengan sebelumnya dalam tulisan, tapi tidak bisa setelahnya. Waw bisa bersambung dengan sebelumnya, tapi tidak bisa dengan setelahnya. Begitu. Itu kan cara menulis saja. Ulang. Kan masuk pada kaitan likai. Kenapa bisa jadi sama dengan ini? Sama dengan ini? Hah? Apa? Tulisannya sama-sama li kan?
Cuman kalau ini, yang menjazam ini langsung masuk pada fi'il. Iya kan? Liyadhab. Kalau kai kan masuk di kai. Masuk di kai. Itu enggak samar lah. Beda tempat masuknya. Jadi kalau ada li, ada kai, ya nasab. Ada li tanpa kai, inilah jazm. Tapi harus maknanya amr. Karena nanti juga insya Allah di buku kedua ada lagi li satu. Li yang maknanya supaya. Itu lagi masalah nanti. Makanya jangan dulu bercabang, fokus yang ini. Iya. Makanya hafal namanya. Oh, lamul amr. Supaya nanti dapat lagi li kedua, bisa dimasukkan lagi sebagai pemahaman. Ada lagi? Bisa. Apa masalahnya? Kan boleh kita bilang, la tadhab, jangan kamu pergi. Ini kan masalah, antum larang siapa? Bisa antum bilang, la yadhab, jangan dia pergi. Kan boleh saja saya larang dia. Bahkan saya boleh larang diri saya. La adhab, jangan saya pergi. Kan bisa tuh saudara. Kan ini yang penting fi'il mudhari. Ada huruf apa di awal? Mudhari'ah huruf ana itu. Itu kan penjazm fi'il mudhari. Apapun fi'il mudhari'nya bisa. Paham kan? Masih? Abu dia enggak ada masalah tak? Kasih tahu memang mungkin. Hah? Aman ji? Masa? Nanti kita pergi baru bilang di luar susahnya bahasa Arab. Padahal kita ndak mau tanya. Jadi ndak ada masalah tak? Ya? Yakin? Masa? Sampai sekarang belum ini? Enggak tahu besok-besok di? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.